Bismillah kawan-kawan, apa kabar? Kali ini kita kembali di unboxing Sidik Kalang TV. Dan sekarang di depan kita udah ada Abang Ganteng. Halo Bang. Halo. Kita akan tanya-tanya tentang abang ini. Siapakah abang ini sebenarnya? Udah ada founder dari ojek kita, Bang Danang Kuswanto. Halo Bang. Oke. Apa kabar? Baik. Apa kesibukannya hari ini? Ya, kesibukannya mondar-mandir lah sana sini. Oke, jadi ini kita langsung aja lah ya Bang, santai-santai aja lah kita ya. Jadi kan Sidik Kalang ini lagi heboh tuh, ada aplikasi yang namanya Ojek Kita, dan kita tahu itu Bang Danang yang punya. Jadi bisa nggak Bang diceritakan apa sih Ojek Kita ini sebenarnya? Ojek Kita adalah sebuah aplikasi yang dimana di situ adalah transportasi online. Yang seperti kita tahu di kota besar ada beberapa aplikator. Orang beranggapan Sidik Kalang ini nggak mungkin mereka bisa hadir di sini gitu. Yeah. Terus nggak mungkin juga ada ojek online di Sidik Kalang gitu. Terus saya berpikir coba saya pelajari mengenai pembuatan aplikasi ojek. Nah, sebelumnya ojek kita ini adalah layanan kurir makanan menggunakan WA. Oh, jadi berarti awalnya makanan aja ya? Iya, tapi menggunakan WA dan Instagram dulunya, belum menggunakan aplikasi. Nah, sekitar bulan 5 2019, ya kan? Ojek kita sudah menggunakan aplikasi gitu. Dulu tampilannya ya masih kurang lah dibandingkan yang sekarang. Oke, berarti awalnya cuma delivery aja gitu ya? Iya, awalnya delivery. Gitu. Iya, betul. Oh, oke. Nah, itu kenapa kita namakan ojek kita? Itu karena permintaan customer. Dulunya namanya bukan ojek kita, namanya ojek food. Karena khusus untuk makanan. Karena permintaan customer, coba dong dibuatkan untuk ngantar orang gitu kan. Jadi kita rubah namanya menjadi ojek kita gitu. Oh, jadi awalnya itu abang waktu memulai usaha ini nggak takut? Secara kan Sidik Kalang itu nggak seluas kota Jakarta, Medan gitu. Soalnya cuman wilayah kecil lah dibandingkan yang kota-kota yang lain. Kalau rasa takut sih tidak ada. Cuman memang pro dan kontra udah pasti ada di masyarakat. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung hadirnya ojek kita. Nah, yang tidak mendukung ini kemarin udah sempat kita kasih pemahaman. Mereka protes seperti ini. Itu nanti kalau ada ojek kita nanti kasihan dong yang tukang beca, tukang angkot. Nah, jadi kita di sini hadir bukan untuk menyaingi mereka sebenarnya. Cuman kita untuk menambahkan fasilitas mereka. Yang dimana yang kita ketahui beca dan angkot ini kan mereka kan tidak online, tapi offline. Nah, dengan hadirnya ojek kita di Sidik Kalang, jika mereka ingin bergabung ke ojek kita juga bisa. Jadi itu sebuah kemajuan bagi mereka. Gini loh, ojek kita sudah bisa beca sudah bisa dipesan melalui online, melalui aplikasi ojek kita. Gitu. Itu tujuan kita, dan angkot juga seperti itu gitu. Berarti nggak jauh beda lah dengan aplikasi-aplikasi yang di kota besar gitu. Cuma kita keunggulannya kita bisa menampung pengemudi beca untuk bergabung di ojek kita gitu. Sepertinya ini bincang-bincang kita sama Bang Danang tentang ojek kita semakin seru. Kepoin terus dan tetap di Sidik Kalang TV. Oke kawan-kawan, balik lagi kita di unboxing Sidik Kalang TV. Masih sama Bang Danang nih dari ojek kita. Kita lanjut nih Bang ya, bincang-bincangnya. Ini Bang, waktu Abang pertama kali buat aplikasi ini nih, cara Abang ngenalinnya ke masyarakat itu gimana?
cara mengenali ke masyarakat, saya menggunakan sosial media pastinya seperti Facebook, Instagram, dan WA. Susah nggak pertama-tama itu? Apakah langsung banyak gitu yang tahu atau masih perlahan-lahan pemesanannya atau gimana? Kalau untuk yang pertama kali, mungkin karena rasa penasaran masyarakat ya. Satu hari itu bisa di-download hingga ribuan satu hari dalam satu hari. Makanya sampai pemberitahuan itu, notifikasi itu yang download itu sampai handphone saya panas gitu loh. Terus Bang, untuk respon masyarakat Sidikalang sendiri gimana nih untuk aplikasi Abang? Ya, untuk respon masyarakat seperti saya bilang yang pertama tadi ada yang setuju dan ada yang tidak setuju. Karena yang tidak setuju ini kebanyakan mereka yang belum paham mengenai aplikasi ojek kita gitu. Itu kira-kira yang setuju dan tidak setuju itu apakah dari penumpang atau dari kayak yang Abang bilang tadi, dari supir angkot, tukang beca, atau gimana? Kalau setuju tidak setujunya, yang tidak setujunya itu saya kurang tahu ya. Entah dari pihak supir angkotnya atau pihak transportasi yang lainnya gitu. Saya kurang tahu karena itu saya membaca dari komen-komen yang ada di sosial media. Tapi yang perlu diketahui, jika tukang beca ya kan, atau transport offline yang lainnya yang ingin bergabung di ojek kita, ayo mari kita bergabung. Oke, ini pertanyaan selanjutnya Bang. Untuk tarifnya sendiri, itu rutenya gimana dan biasanya untuk berapa kilometer gitu Bang untuk menentukan tarif? Untuk menentukan tarifnya kita hitungannya per kilometer. Iya. Tapi walaupun dia per kilometer, kita ada tarif dasarnya. Nah, tarif dasar itu adalah itu sudah ditentukan sama pemerintah sebenarnya. Tarif dasar itu harus ada. Berarti emang ada tarif dasarnya. Contohnya gini, kayak seperti ojek kita ya, tarif dasarnya itu adalah dari 0 sampai 2 kilo itu dia dikenakan 6.000. Untuk dari 0 2 kilo mau dia orderan ya cuma ngantar 500 meter atau 10 meter pun tetap bayarnya 6.000. Tapi nanti setelah 2 kilo itu nanti akan terhitung 3.000 per kilometernya. Berarti kalau sampai 2 km masih ya harganya masih 6.000. Siap. Terus Abang bisa jelasin nggak kemudahan apa yang bisa didapatkan masyarakat dalam menggunakan ojek kita ini? Kemudahannya sebenarnya cukup banyak ya. Kemudahannya kalau di aplikasi ojek kita ini bukan cuma sekedar ojek aja. Tapi kita ada layanan yang lain nih. Seperti yang baru saya rilis kemarin adalah namanya Jacklin. Apa itu Jacklin? Jacklin itu adalah layanan untuk bersih-bersih rumah, taman dan ruang kantor. Nah, ketika kita punya kesibukan ya kan, kita nggak sempat nih mau bersihin rumah, tinggal pesan dari Jacklin, petugasnya langsung datang. Langsung petugasnya. Kira-kira petugasnya itu yang datang berapa orang tuh Bang? Rame nggak? Karena soalnya kan bersihin satu rumah tuh. Satu orang aja. Jadi kalau dia mau membutuhkan 2 orang ya yang dipanggil 2 orang gitu. Berarti sesuai pesanan gitu sesuai pesanan. Dan itu kita hitungannya itu per jam gitu kok. Per jam juga? Iya, siap, per jam. Biasanya tarifnya berapa tuh Bang per jam? Kalau tarifnya per jam itu kita paling rendahnya 30.000 per jam untuk bersih-bersih. Kenapa 30.000? Karena yang kerja kan cuma 1 orang. Iya. Gitu. Kemudian yang lainnya, yang ini yang baru saya garap nih, ada fitur baru nih. Saya perkenalkan namanya dulu ya. Boleh. Silahkan Bang dikenalin aja. Nah, ini sangat bermanfaat bagi guru-guru. Guru-guru yang terutama yang honor atau yang belum bekerja. Ya kan? Ya, itu nama fiturnya Guru Kita. Guru kita ya. Guru kita keren nih guys, keren. Guru kita ini adalah sebuah layanan baru di ojek kita yang akan kita rilis dan nantinya kita akan bekerja sama dengan pemerintah juga ya. Karena kemarin saya sudah bertemu dengan Bapak Bupatinya dan saya sudah ngomong masalah guru kita ini. Insya Allah mereka dari pihak pemerintahnya mendukung adanya guru kita. Kenapa? Karena di masa pandemi ini anak-anak kan banyak yang tidak sekolah, tidak benar. tidak belajar. Mungkin mereka ingin belajar tapi tidak ada yang dampingin nih.
mungkin karena orang tuanya sibuk atau apa gitu kan, karena belajarnya kan online. Nah, dengan adanya nanti guru kita, nah orang tua ngorder lewat aplikasi ojek kita dan guru itu langsung datang ke rumah si murid untuk ngajar gitu, untuk mengajar privat. Iya. Itu waktunya ditentukan dari ojek kita kah atau terserah dari orang tua murid-murid itu? Terserah dari orang tua murid, dan nanti itu ada hitungannya juga, nanti hitungannya per jam gitu. Per jam sekian. Cuman kita belum bisa sebutkan berapa tarifnya per jam karena ini kan kita masih menggarap dan masih masih mau kita diskusikan dengan dinas pendidikannya gimana soal tarif ini gitu. Siap. Terus selama ada ojek kita ini nih, kan udah berapa lama Bang ini ojek kita? Bulan 4 kemarin ulang tahun ojek kita yang pertama. Berarti udah 1 tahun juga 6, ya? 7, 8. Wah, 1 tahun 5 bulan. Luar biasa. Jadi udah selama itu apa sih kendala atau kesulitan terbesar yang Abang rasain selama udah mendirikan ojek kita ini? Kesulitannya kita ya namanya juga manusia ya. Mungkin masih banyak yang belum memahami cara menggunakan aplikasinya itu. Pertama itu ya. Iya. Dan yang kedua, kita di sini mencari yang untuk menjadi mitra pun agak kesulitan juga, mungkin karena faktor ekonominya atau gimana gitu. Kita juga kurang paham di situ kenapa mereka. Padahal saya lihat banyak nih anak-anak muda yang belum bekerja kan? Iya, benar. Kenapa sih tidak bergabung di ojek kita? Di situ yang saya ingin cari tahu permasalahannya gitu. Oh, berarti ada niatan ngajak-ngajak anak-anak muda yang belum bekerja gitu ya, Pak? Supaya mereka punya penghasilan gitu loh. Karena yang lucunya di ojek kita ini ada juga yang sudah bekerja jadi driver ojek kita gitu. Malah mereka yang lebih semangat gitu. Wah, ternyata niatnya baik ini ya kawan-kawan. Niat Bang Danang ini ternyata baik. Untuk kawan-kawan boleh nih mendaftar biar lumayan lah, minimal nama-nama jajan gitu ya, betul. Bang. Nama-nama jajan, gak usah mikirin gaji besar, yang penting kita minta lagi sama orang tua. Halal gitu ya, Bang. Oke, kita lanjutkan sebentar lagi ya guys, tetap di Sidikalang TV. Balik lagi kita di unboxing Sidikalang TV. Nah, kita masuk sesi yang terakhir nih ya Bang Danang. Ini tentang kita lebih bahas ke pemuda-pemuda sekarang deh ini. Ini bagaimana sih tanggapan Bang Danang tentang anak muda sekarang yang menggunakan media digital sekarang itu, pemanfaatannya itu bagaimana? Kan kebanyakan yang kita tahu itu mereka menggunakan cuma lihat media-media sosial, main game gitu. Semoga yang teknologi yang mereka gunakan itu digunakan dengan hal yang positif gitu loh. Seperti untuk mencari penghasilan. Atau mungkin cari jodohnya mungkin bisa. Bisa juga ya, positif. Yang penting apapun fitur atau aplikasi yang kita gunakan dengan adanya teknologi ini, gunakanlah hal yang positifnya, yang bermanfaat dengan orang lain atau minimal untuk diri kita sendiri bermanfaat gitu loh. Baiklah. Terus Abang bisa ngasih sedikit tips untuk anak-anak muda di Sidikalang ini, di Dairi ini, bagaimana sih caranya berinovasi menggunakan media digital secara baik gitu? Yang pertama, hindari yang namanya posting-postingan yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Yang hoax gitu ya, Bang. Bila perlu buat kita nih yang para pedagang nih ya. Para pedagang ini kan sekarang kan kebanyakan pada ngeluh nih di sosial media. Benar-benar. Dia posting produk yang lihat cuma 2 atau 1 gitu kan. Nah, itu disebabkan karena pihak Facebooknya pun ingin menawarkan yang namanya Google AdSense, itu dikhususkan untuk para pedagang-pedagang gitu loh. Jadi kan kebanyakan kita kan karena udah terbiasa yang gratisan ya kan. Iya benar. Jadi kita pas posting produk, kita
produk kita ditinjau gitu. Jadi yang terlihat itu cuman sekitar 1-2 orang gitu. Jadi kalau saran saya, kalau emang kita ingin berjualan di sosial media, gunakanlah sosial media yang berbayar seperti Facebook AdSense atau Google AdSense, bisa Instagramnya juga gitu. Jadi tidak rugi kita untuk menggunakan itu. Jangan sembarang asal-asalan aja gitu. Iya, kebanyakan kita kan asal penjualan, karena kan namanya peraturan sekarang sama yang dulu kan berbeda. Iya. Mungkin dulu kan mereka belum lebih ke bisnisnya, tapi sekarang kan Facebook udah digunakan untuk layanan bisnis. Jadi kita cobalah daftarkan. Paling murah itu aku udah pernah menggunakannya. Paling murah itu untuk kita mempromosikan di sosial media itu seperti Facebook itu 20.000 per hari, dan itu bisa dijangkau sampai ribuan orang. Kan lumayan daripada kita nyebar brosur, kita cetak 1000 lembar. Udah nggak zamannya lagi. Udah nggak zamannya lagi. Bener. Itu belum tentu nanti dia baca. Bisa jadi nanti tempat bungkus goreng, atau alas gorengan kan bisa jadi. Atau cuman kita ngasih, dibuangnya, dan itu lebih mahal. Sayang ya. Sayang. Oke. Ini Bang, yang terakhir nih Bang. Ya, apa harapan Bang Danang untuk anak muda sekarang, terkhusus untuk penggiat media sosial kayak Abang ini nih, menggunakan media sosial untuk sebagai tambahan atau apa gitu Bang? Ya seperti yang saya bilang tadi lah, gunakanlah sosial media ini untuk menghasilkan duit. Ya baik itu terserah mau aplikasinya apa aja, mau dia aplikasi marketplace atau Facebook atau apa gitu, yang penting bisa menghasilkan, gunakanlah gitu. Oke, jadi itu ya kawan-kawan, kita senang banget nih Bang Danang udah mau datang bincang-bincang. Semoga ini ojek kita ini semakin sukses ke depannya, dan semoga bermanfaat bagi masyarakat khususnya Sidikalang. Oke, sampai sini dulu kawan-kawan unboxing kita hari ini. Sampai jumpa di unboxing selanjutnya.